warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita ke ngobrol-ngobrol santai. Nah, dengan episode POV, point of view, sudut pandang dari antara kita berdua. Nah, kali ini kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya gitu ya, dimana kalian sudah mungkin mendengarkan dari episode sebelumnya bahwa istri ini selain kuliah di Institut Seni Indonesia, beliau juga mondok gitu sebagai santri. Nah, mungkin bisa dijelasin pengalamannya, share mungkin ke teman-teman yang nonton, monggo. Oke, jadi sebenarnya di sini ya cerita aja ya pengalaman gimana sih dulu ngerasain kuliah seni tapi juga mondok. Karena dua kata seni dan mondok itu sebenarnya udah agak, kalau seni dan mondok itu mungkin masih oke, tapi kalau kuliah seni atau sekolah seni dan mondok itu rasanya kayak nggak jurus gitu ya, mungkin bisa dikatakan gitu. Kenapa? Karena ya itu mungkin sangat langka ya, karena ya yang kita tahu sendiri gimana sih soal sudut pandang orang-orang terkait kampus seni ataupun mahasiswa seni itu yang ya udahlah pasti seringannya ya, kebanyakan orang tuh berpikiran yang pakaiannya kayak gimana lah, image-nya tuh jadi udah kayak terkotak-kotakan dulu gitu. Jadi yang pakaiannya gimana lah, yang perilakunya gimana, keseharian gimana dan lain sebagainya, yang itu konotasinya tuh lebih ke negatif gitu. Tapi terus sedangkan pesantren itu kan kayak seolah-olah konotasinya positif, berbanding terbalik ya. Positif, sangat positif, karena kayak ya yang kita tahu kalau pesantren itu pasti mengajarkan kebaikan, terus taat beribadah, mengaji dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kayak, jadi kayak kalau pesantren itu bisa dikatakan citranya itu lebih ke positif gitu ya, ngomonginnya positif karena kayak ya udah apa-apa yang dilakuin di dalamnya itu sesuatu hal yang membawa positif gitu. Sedangkan seni berkebalikan. Jadinya kalau denger sekolah seni, kuliah seni, dan mondok itu kayak dua hal yang aneh gitu ya mungkin. Kayak ibaratnya magnet tuh saling bertolakan ya, gitu. Utara dan selatan. Tapi itu semua adalah pola pikir teman-teman. Itu semua adalah image yang sudah dibangun oleh entah siapa gitu. Tapi mungkin image itu terpatahkan, bener nggak? Ya kalau orang yang udah ada di ISI gitu ya, udah kuliah di ISI atau sangat mengerti soal dunia berkesenian, mungkin sebenarnya ya bisa terpatahkan gitu ya. Atau seperti kalau kita belajar tasawuf gitu ya, sebenarnya malah para seniman itu kalau dipikir-pikir malah yang sangat mempraktikkan kehidupan tasawuf gitu. Mungkin seperti itu ya kalau saya pernah ngaji. Tapi kan lagi-lagi sebenarnya kayak gitu juga nggak bisa. Ya ini bukan berarti pembelaan ya, disclaimer, bukan berarti pembelaan karena mentang-mentang kuliah di seni jadinya membela seni. Enggak sih, saya nggak ngomong kalau seni itu 100% baik juga enggak. Ya buruk, tapi maksud saya gini, nggak semuanya itu buruk-buruk aja atau positif-positif aja gitu. Jadi meskipun sekolah seni itu ya isinya nggak yang negatif-negatif aja, ada positifnya juga. Begitupun kampus-kampus yang lain atau sekolah-sekolah yang lain. Bahkan yang notabene-nya agama gitu ya, sekolah agama juga saya rasa nggak 100% baik juga gitu, tapi ya pasti ada sisi negatifnya gitu, karena kan nggak ada yang sempurna kayak gitu. Ya, kita terkadang itu teman-teman, kita terlalu melihat satu kolam yang keruh itu di dalamnya hal-hal yang buruk gitu, yang negatif gitu, padahal di dalamnya itu ada ikan masnya, mungkin ada koinya, yang itu tuh ada baiknya gitu. Jadi kita sebagai manusia gitu yang diberi akal oleh Allah, kita tuh menurut saya itu kita harus bisa milah dan milih teman-teman. Jadi mana yang seharusnya kita ambil, apakah itu benar gitu. Kalau saya tuh pernah dikasih tahu sama dosen Mas, dalam teori
penyelesaian tugas akhir itu kan ada namanya teori triangulasi gitu ya. Jadi triangulasi itu antara lain adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi gitu loh, atau sebaliknya lah. Nah, kita itu terkadang cuman wawancara aja, di tahap wawancara, atau misal kita dengerin nih berita gitu ya, si A gini, keluarga si B gini gitu, atau partai politik ini dan lain-lain. Tapi kita terkadang tidak melihat apakah itu benar atau tidak, maka kita tidak pernah observasi, kita tidak pernah melihat dokumentasi secara nyata. Kita hanya mendengarkan, oh akhirnya dari berita itu kita menyampaikan bahwasannya itu kita benarkan. Nah begitu juga dengan antara mondok dan sekolah kesenian gitu. Tidak semua yang teman-teman pikirkan gitu ya, atau yang kita lah kadang tuh masih terbawa dengan isu-isu atau info-info yang seperti itu. Cuman kayak gini, itu tuh harus dilihat ke masing-masing person ya, jadi sangat personal sekali gitu. Jadi ya masing-masing orang nggak bisa digeneralisasikan. Begitupun dengan kampus-kampus yang lain, tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, itu kan isu yang beredar. Cuman maksud saya ketika kita punya teman atau keluarga atau kerabat atau kenalan deh ya, yang dia berbeda gitu, entah secara perjalanan berkarirnya atau sekolahnya atau apanya lah gitu, ya udah belajar untuk kayak menerima perbedaan gitu, belajar untuk biasa aja dan jangan langsung ngejudge gitu, karena kan belum tentu dia juga masuk golongan itu gitu ya. Meskipun kalau kita deket-deket dengan golongan itu ya kita mungkin nggak jauh beda dengan orang itu, tapi kan itu tetap balik ke diri masing-masing nggak sih gitu. Nah di sini titik yang mau aku omongin apa di sini tuh adalah pembuktian. Jadi ketika aku di pondok, yang aku rasain tuh nggak apa, di awal-awal itu ya menurutku tahun-tahun pertama itu tahun berat. Tahun berat tuh bukan berarti gini, aku dulunya emang mondok gitu dari SMP, SMA. Cuman ketika aku kuliah itu aku merasakan pengalaman mondok yang berbeda. Kenapa? Karena ya aku harus mengatur waktuku sendiri. Kalau dulu di pondok SMP, SMA itu kan kita pasti udah punya apa ya, jadwal khusus, dan itu bukan kita yang bikin, tapi kayak udah terjadwal aja gitu kan. Dari mulai bangun tidur tuh ngapain aja sampai bahkan tidur gitu, ngapain aja sampai kita sekolah tuh apa itu udah terjadwal gitu. Dan satu pondok itu kan sama semua kegiatannya kayak gitu. Nah itu sangat berbeda ketika aku udah kuliah. Ketika aku kuliah, aku tuh harus bisa nge-balance antara jadwal di pondok, jadwal mengaji, sama jadwal ketika aku kuliah dan mengerjakan segala sesuatu tugas yang berhubungan dengan kuliah gitu. Dan kebetulannya waktu itu aku satu-satunya mahasiswa seni yang mondok di komplekku gitu loh ceritanya. Jadi aku ngerasa kayak aku beda banget. Awalnya aku sih nggak ngerasa ya, aku masih enjoy aja awalnya. Tapi kemudian kayak lagi-lagi stereotip orang ya, aku nggak bisa nyalahin beliau-beliau, tapi ternyata beliau-beliau tuh punya stereotip yang kurang baik gitu ketika ada anak seni yang mesantren gitu. Karena sebelumnya di komplekku pernah ada dan itu kayak negatif gitu membawa loh. Citra buruk ya. Membawa citra buruk. Jadi tapi citra itu terbawa oleh orang-orang setelahnya ya. Iya, akhirnya orang setelahnya yang masuk juga kayak kena korban. Iya, kena korban. Belum, maksudnya kita masuk belum apa-apa udah kayak di judge seperti itu gitu. Sama aku juga kayak gitu, kayak pasti adalah beberapa pengurus atau beberapa teman santri bahkan yang kayak menganggap aku kayak seolah kayak pasti dia nanti sering keluar, pasti dia nanti kayak gini ya, pokoknya citranya negatif lah, intinya nggak bakalan betah lah di pondok kayak gitu. Terus habis itu juga dulu tuh aku ingat banget keamananku tuh juga pernah bilang kayak gini, kamu udah yakin ya mesantren, udah yakin ya mondok, karena ini tanggung jawabmu gitu, ini keputusanmu, kamu sudah mengambil keputusan untuk kamu kuliah di seni tapi kamu mondok, ya itu resikomu, jadi kamu yang nanggung sendiri resikonya. Maksudnya perkataan itu ya gimana caranya, maksudnya gini, nggak ada toleransi, nggak ada toleransi apa-apa. Jadi ketika waktu ngaji ya aku harus ngaji kayak gitu loh. Nah tapi awalnya tuh aku kayak masih biasa aja gitu loh, tapi ternyata lama-lama kerasa banget kalau ternyata orang-orang tuh sedang memperhatikan aku, kayak coba deh seberapa lama sih Kiva ini betah di sini, paling cuma 2-3 bulan kayak gitu. Awalnya aku nggak tahu, lama-lama setelah mungkin udah setengah tahunan kayak gitu,
ada tiba-tiba satu mbak-mbak gitu yang pernah bilang ke aku karena udah deket gitu ya, akhirnya terus bilang, tahu nggak Kif, aku kira tuh kamu bakalan kayak si mbak yang sebelumnya, yang dia tuh pernah mondok di sini juga, terus dia juga sama kayak kamu jurusannya, terus dia nggak betah, cuman 2 bulan 3 bulan apa 6 bulan gitulah, terus nggak betah gitu, ngilang dan lain sebagainya, pokoknya dia udah nggak betah aja di pondok, terus akhirnya boyong kayak gitu. Aku pikir kamu tuh kayak gitu, ternyata enggak ya. Dan tau nggak sih, aku tuh ya aku merasa bersyukur sekali karena meskipun aku tuh kayak beda sendiri gitu ya di komplek, tapi tuh alhamdulillahnya aku nggak pernah dikucilkan. Jadi aku pasti punya teman, kayak di setiap golongan tuh aku kayak punya aja teman gitu. Misalnya di kamarku sendiri aja, di lingkup kamar aku deket gitu ya sama teman-teman kamarku. Terus di lantaiku sendiri aja aku deket, di gedungku juga ada kenalan nanti yang seangkatan sama aku yang ada di mana-mana itu juga deket. Jadi kayak aku ngerasa kayak, terus sama pengurus juga aku deket karena kebetulan juga aku waktu itu awal-awal udah sama keamanan tuh dimasukin ke pengurusan media pusat gitu ya, di pondok pusat, jadinya pondok induk. Iya, pondok induk, jadinya kayak ya udah aja, jadi punya kenalan di mana-mana gitu loh malahan. Jadi kayak malah banyak teman, banyak kenalan di waktu yang sesempit itu. Dan itu nggak terjadi hanya di pondok gitu. Aku juga merasa agak gimana tuh ketika aku di kampus. Jadi aku sempat merasa kayak krisis identitas gitu mungkin ya. Ketika aku di pondok aku ngerasa kok aku beda sendiri, ketika aku di kampus juga di kelas aku ngerasa aku beda sendiri karena aku satu-satunya yang mondok juga gitu kan. Di antara teman-temanku nggak ada yang mondok gitu. Terus tuh aku ngerasa kayak aku takut, gimana ya ntar kalau kan nggak semua tugasnya tuh individu ya, ada tugas kelompok. Aku juga khawatir kalau mereka ntar nggak suka kelompokan sama aku karena aku susah keluar malam gitu kan, kecuali kalau memang mendesak sekali dan itu berhubungan dengan akademik aku boleh gitu, kayak syuting gitu boleh yang berhubungan dengan akademik dan lain-lain. Terus habis itu aku tuh kayak ketakutan gitu loh, terus gimana ya sama pergaulanku dan lain sebagainya. Terus tapi alhamdulillahnya teman-temanku tuh pada baik-baik, aku tuh selalu dapet circle yang alhamdulillah itu baik dan mereka tuh pengertian sama aku gitu loh. Jadi mereka mendukung aku aja, jadi kayak mereka tuh mau loh ngalang-ngalangin kayak oke, kalau lagi ada tugas kelompokan kita ngerjainnya, kalau kelompokannya sama aku mereka tuh mau ngerjainnya tuh siang-siang atau sore, pokoknya nggak malam gitu mau. Atau kalau malam mereka tuh juga mau sabar nungguin aku on HP, karena di komplekku tuh kan kalau habis maghrib pokoknya mulai jam 5:30, 6 sore sampai sekitar jam 9 atau 10 tuh HP kan dikumpulin. Mereka tuh sabar loh nungguin aku on HP baru 10 malam. Iya, 10 malam baru mulai diskusi lagi, biasanya kayak gitu ya, bagi tugas di grup kayak gitu. Alhamdulillahnya tapi mereka fan-fan aja gitu. Dan ya alhamdulillah aku dapet circle yang baik. Terus teman-teman juga enjoy aja kalau misalkan dapet tugas kelompokan sama aku. Hingga sampai akhirnya waktu kenaikan tahun kedua gitu ya, itu kan ada ujian pondok tuh. Alhamdulillahnya tuh aku dapet ranking. Nah dari situlah kayak orang tua aku jadi percaya bahwa aku tuh bisa dipercaya untuk mengatur waktuku, meskipun aku mondok dan kuliah seni yang notabene banyak aktivitas di luar ruangan gitu ya, itu tuh ternyata tetap bisa menyeimbangkan. Terus habis itu kayak mbak-mbak di pondok, pengurus juga jadi percaya gitu bahwa ternyata aku tetap nggak neko-neko gitu. Ketika aku di pondok ya aku jadi santri gitu, maksudnya ya waktunya jamaah, waktu yang ngaji, yang ngikutin peraturan ya, meskipun dalam tanda kutip aku juga pasti pernah dan bahkan sering gitu ya dapet takziran karena mungkin pulang telat atau apa gitu ya. Tapi itu maksudnya kayak takzirannya bukan takziran yang karena kesalahan yang berat, jadi itu bukan kenakalan gitu loh, tapi ya tetap ada kesalahan, cuman kayak masih termaafkan kayak gitu. Jadi yang masih di kategori normal gitu lah, normalnya santri kayak gitu. Dan alhamdulillahnya ya udah, jadi di pondok aku akhirnya enjoy, di kampus aku juga enjoy, dan kayak aku malah tahun-tahun berikutnya sampai aku lulus sampai sekarang tuh aku malah ngerasa kayak aku nggak ngerasa berbeda lagi. Ketika aku di pondok aku nggak ngerasa beda, ketika aku di kampus aku nggak ngerasa beda, meskipun notabene-nya pasti keadaanku berbeda gitu ya dengan mereka, tuntutannya juga berbeda gitu, tapi kayak ya udah aja gitu, enjoy aja gitu. Jadi kayak menurutku tuh kalau kita ngomongin aku nggak kayak gitu, aku nggak kayak gini dan lain sebagainya, kita bakalan capek. Kita diem aja, tapi kita buktiin ya udah, insya Allah itu semua bakalan beres gitu. Kayak mereka nggak buta gitu loh, mereka tahu, mereka ngelihat keseharian kita tuh, jadi nggak perlu kita omongin juga mereka
mereka ini loh bakalan ngerti, bahkan kayak pengurus-pengurus sama teman-teman dan mbak-mbak tuh jadi sayang banget gitu loh ke aku, karena kayak maksudnya kadang tuh kasihan kayak gitu. Jadi pernah aku tuh ujian, jadi aku tuh hampir setiap kali masa ujian tuh aku nggak pernah yang namanya nggak nangis. Karena aku selalu ngerasa kayak waktuku nggak cukup buat ngerjain ujian atau ngerjain tugas gitu. Jadi harus selalu begadang dan sebagainya. Aku tuh pernah malam-malam tuh jadi kayak buka laptop gitu kan, mulai ngerjain, habis ngaji, ngerjain. Habis itu adalah satu mbak-mbak tuh mau tidur nih. Entah mungkin jam 12-an gitu ya, mbak-mbaknya tuh mau tidur. Itu lihat aku ngerjain, buka laptop di situ tempatnya ya, di depan kamar gitu. Habis itu waktu mbaknya bangun, gitu iya di lorong. Mbaknya bangun mau sholat subuh gitu ya. Jadi itu sebelum subuh, jadi udah tahajudan tapi akhir gitu loh. Itu mbaknya bangun, mbaknya tuh masih lihat aku duduk di situ dan tempatnya sama dan masih buka laptop ngerjain. Terus mbaknya ngomong, "Ya ampun Kiva, kamu semalam aku sebelum tidur kamu bentukannya kayak gitu. Sekarang bentukanmu kayak gitu malah lebih jelek, tetap kayak gitu." Jadi masih nggak tidur gitu. Bahkan terus ya udah sholat subuh, habis itu ngaji, habis ngaji udah balik lagi ngerjain. Itu udah hal yang biasa banget sih aku lakuin gitu. Terus kalau aku kayak pulang malam gitu, kadang kayak misalkan syuting gitu kan nggak bisa diprediksi ya selesainya kapan. Itu tuh kadang malah sampai keamanannya tuh kayak yang kasihan sendiri gitu loh ke aku. Biasanya kan kalau orang-orang izin tuh kan kayak dikasih batasan, misal oh boleh sampai jam 10 malam atau 9 malam, habis itu harus pulang. Kalau aku izinnya syuting tuh nggak pernah dikasih batasan, karena ya alhamdulillahnya beliau tuh memahami kalau ya syuting tuh apalagi kita mahasiswa ya dengan budget pribadi kita yang otomatis pasti seminim mungkin, jadinya kan kejar-kejaran gitu kan syutingnya. Itu tuh memahami gitu, ya udah seselesainya Kiva. Bahkan kalau udah terlalu larut malam kayak jam 2 gitu, kadang gini, kalau nggak ada yang nganterin, ini aja lah Kiva, nggak usah pulangnya habis subuh aja nggak apa-apa, kasihan gitu kan, takut kalau kenapa-napa di jalan. Dan alhamdulillah juga teman-temanku tuh kampus tuh lagi-lagi baik-baik semuanya. Jadi mereka tuh selalu ngerti kalau udah pulangnya tengah malam gitu, mereka tuh selalu loh nganterin aku. Jadi ngiringin aku, jadi aku naik motor, ntar mereka ngiringin dari belakang sampai aku tuh nyampe ke pondok kayak gitu. Dan ya Allah, terima kasih banget ya teman-teman semuanya. Di aku ini bener-bener ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman kampusku dan juga teman-teman pondok yang mensupport segala sesuatu yang aku lakukan selama aku mondok dan kuliah sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini. Ini nggak lepas dari support lingkungan juga ya tentunya gitu. Meskipun nggak instan, tapi terima kasih sekali. Ya gitulah intinya. Jadi itu teman-teman bisa kita ambil pelajarannya. Lagi-lagi ini nyata ya teman-teman. Jadi kita share sesuai pengalaman yang kita tahu, yang kita alami gitu. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini mungkin bisa, oh ternyata bisa ya gitu. Aku ternyata misal di sini masih SMA gitu atau masih SMP kok kepikiran apakah bisa nyantri sambil sekolah seni. Oh ternyata ada contohnya gitu dan bisa gitu. Intinya semua itu adalah komitmen diri yang selalu kita bisa berpikir positif, dan lingkungan alam sekitar kita tuh akan mensupport kalau kita selalu berpikir positif. Tapi kalau kita udah memiliki keresahan, bisa nggak ya maju mundur gitu, ragu, nggak akan bisa gitu. Karena ya keraguan itu bagian dari kegagalan. Itu aja teman-teman yang bisa kita share. Next video apa yang mau kita bahas, tonton terus. Cuman pengen share pengalaman aja. Kita lagi di salah satu embung di Sewon, Bantul teman-teman. Jadi kita pengen berpindah-pindah tempat terus ya, biar backgroundnya juga enggak putih, selalu putih. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.